Bayangin guys, kamu lahir di zaman paling brutal, di mana tiap bayi cowok dari Bani Israel harus dibunuh karena satu ramalan yang bikin Firaun ketakutan. Ibunya Musa, Yukabat, gak punya pilihan selain percaya penuh sama Allah. Dia letakkan bayinya ke dalam keranjang dan lepaskan di sungai Nil. Mungkin kelihatannya nekat, tapi disitulah dimulai cerita besar dari air yang tenang menuju takdir yang menggetarkan sejarah. Keranjang kecil itu hanyut pelan, melewati arus yang membawa harapan dan ketegangan. Di pinggir sungai, Yukabat menyeka air mata, tapi matanya tetap yakin. Dia tahu ini bukan asal hanyut. Ini diserahkan ke tangan yang lebih berkuasa dari siapapun. Dan benar aja, keranjang itu nggak sekedar ngambang, tapi meluncur menuju rencana besar. Air sungai Nil hari itu bukan cuma mengalirkan bayi, tapi mengantar seorang pemimpin masa depan. Setiap putaran arus, setiap riak air, jadi saksi langkah pertama Musa menuju takdirnya. Gak banyak orang bisa bilang mereka memulai hidup dari sungai. Tapi Musa bukan orang biasa. Bahkan saat dia belum bisa bicara, hidupnya udah jadi simbol perjuangan. Dan Allah lagi-lagi menunjukkan bahwa dari hal paling kecil bisa lahir perubahan paling besar. Musa dibesarkan di istana musuhnya. Keranjang itu mendarat tepat di tempat yang gak masuk akal, halaman istana Firaun. Tapi Allah emang jago bikin plot twist. Yang nemuin keranjang itu bukan prajurit galak, tapi Asyah, istri Firaun sendiri. Hatinya langsung luluh lihat bayi itu. Dia tahu ini bukan bayi biasa, dan dia pun jatuh cinta pada Musa kecil. Asyah langsung minta izin ke Firaun buat ngasuh bayi itu. Ajaibnya, Firaun yang kejam itu malah ngiyain. Padahal ini bayi yang nanti bakal jadi lawan beratnya. Tapi kayaknya Allah lagi nunjukin nih guys. Lihat nih, gimana aku rawat nabiku langsung dari rumah musuhnya. Dari situlah Musa tumbuh di tempat yang gak pernah diduga. Musa dibesarkan sebagai pangeran, tapi jiwanya beda. Dia punya mata yang peka, hati yang halus, dan insting yang gak bisa dibohongi. Walaupun hidup di istana, nurani Musa gak mati. Dan itu jadi dasar perjuangannya kelak. Allah udah tanam benih kepemimpinan di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Musa tumbuh jadi cowok gagah, tinggi besar, dan cerdas. Dia bisa dapat apa aja di istana, makanan enak, pakaian mahal, hidup nyaman. Tapi dia nggak pernah lupa siapa dirinya. Setiap kali lihat Bani Israel dijadikan budak, hatinya berontak. Ada sesuatu dalam dirinya yang bilang, ini nggak adil. Suatu hari, Musa lihat seorang Mesir mukulin orang Bani Israel. Dia turun tangan, pengen bantu, tapi sekali pukul orang itu langsung mati. Musa shock banget. Dia nggak nyangka niat bantu bisa jadi tragedi. Ketakutan langsung nyergap. Dia sadar nyawanya bisa jadi target berikutnya. Musa pun kabur dari Mesir, meninggalkan istana yang membesarkannya. Dia pergi bukan karena pengecut, tapi karena tahu waktunya belum datang. Tapi pelariannya itu justru pintu menuju takdir berikutnya. Pelarian itu nggak mudah. Musa jalan jauh, sendirian, tanpa bekal dan tanpa arah yang jelas. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Tapi di satu titik, dia duduk dan bilang jujur ke langit, "Ya Allah, aku butuh banget pertolonganmu." Doa itu tulus dan langsung dijawab. Di dekat sumur,
Dia lihat dua perempuan kesulitan mengambil air karena laki-laki lain ngerebut antrian. Musa maju, bantuin mereka. Gak banyak tanya, gak sok jago, cuma pengen bantu. Setelah itu, dia duduk lagi. Dia gak tahu tindakannya barusan bakal ngubah nasibnya selamanya. Perempuan itu ternyata anak dari orang soleh, Nabi Syuaib. Mereka undang Musa ke rumah. Dari situ, Musa bukan cuma dapat tempat tinggal, tapi juga dapat jodoh. Dari pelarian yang penuh rasa takut, Allah ubah jadi tempat pulang. Kadang jalan terberat justru bawa kita ke rumah yang paling tepat. Wahyu dan misi besar dari Allah. Musa akhirnya hidup tenang di Madian, jadi pengembala, suami, dan bagian dari keluarga. Dia belajar sabar, belajar hidup sederhana, tapi Allah punya rencana yang lebih besar. Suatu malam, saat Musa dan keluarganya lagi perjalanan, dia lihat cahaya api di atas gunung. Musa naik sendiri buat ngecek api itu. Api yang dia temuin bukan api biasa. Dari semak menyala itu terdengar suara, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu." Musa bergetar, tapi juga merasa tenang, karena suara itu datang dari yang paling dekat. Allah beri Musa dua mukjizat, tongkat yang bisa jadi ular, dan tangan yang bisa bercahaya. Dan perintahnya jelas, kembali ke Mesir, temui Firaun. Sampaikan pesanku. Musa sempat takut, tapi dia sadar dia nggak sendiri. Allah bakal temani setiap langkahnya. Berhadapan dengan Firaun, Musa balik ke Mesir, tempat yang dulu dia tinggalkan dalam ketakutan. Tapi sekarang dia datang bukan sebagai pelarian, tapi utusan Allah. Di depan singgasana Firaun, dia berdiri tegap. "Lepaskan Bani Israel," kata Musa. "Ini perintah Tuhan semesta alam." Firaun malah ketawa. "Siapa Tuhan lo?" ejeknya. Tapi Musa nggak gentar. Dia tahu siapa yang support dia. Ini bukan sekedar debat politik. Ini pertarungan antara kebenaran dan kesombongan. Firaun nggak gampang ngeluh dan nggak gampang luluh. Dia nuntut bukti dan Musa tunjukkan mukjizatnya. Tapi Firaun masih keras kepala. Hati yang keras gak bisa diluluhkan sama logika. Apalagi kalau egonya sebesar kerajaan. Tapi pertarungan ini baru dimulai. Azab bertubi-tubi. Setiap kali Firaun nolak, Allah kasih peringatan. Air sungai berubah jadi darah, katak muncul dari mana-mana, belalang menyerbu ladang, kutu menyebar bikin semua nggak nyaman. Tiap azab datang, Firaun mengaku nyerah. Tapi begitu azab reda, dia ingkar lagi. Siklusnya berulang terus. Sombong, dihajar. Pura-pura taubat, sombong lagi. Hatinya udah keras seperti batu. Sementara Bani Israel makin berharap ke Musa. Akhirnya Allah kasih perintah. "Wahai Musa, bawa umatmu pergi malam ini. Rahasia, diam, tanpa keributan." Dan malam itu Musa pimpin ribuan orang keluar dari Mesir. Dalam gelap mereka cari cahaya kebebasan. Allah buka jalan bahkan sebelum laut terbuka. Pagi itu Musa dan umatnya sampai di depan Laut Merah. Di belakang pasukan Firaun udah makin dekat. Panik, ya, semua bingung harus kemana. Tapi Musa tetap tenang. Dia bilang, "Tenang, Allah bareng kita." Lalu Nabi Musa mengangkat tongkatnya, sesuatu yang mustahil terjadi. Air laut yang luas itu terbelah. Jalan muncul di antara dua dinding air raksasa. Orang-orang mulai berjalan antara takut dan takjub. Mereka ngelewatin dasar laut dengan langit air di kiri dan kanan. Angin berhembus kencang, tapi kaki mereka tetap mantap. Ini bukan pelarian lagi.
Ini pembebasan. Pasukan Fir'aun gak mau kalah. Mereka masuk ke jalur laut yang udah terbuka. Tapi begitu Musa dan kaumnya sampai di seberang, air itu kembali. Dinding air itu runtuh menutup semuanya. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Di detik terakhir, Fir'aun teriak, "Aku percaya sama Tuhannya Musa." Tapi udah telat. Penyesalan di ujung jalan gak bisa hapus kesombongannya seumur hidup. Air menutup dan segalanya hening. Kesombongan Fir'aun terkubur bersama jasadnya. Allah tunjukin siapa yang paling berkuasa. Musa gak perlu senjata atau pasukan, cuma butuh iman dan misi dari Allah. Kadang yang kita pikir kuat ternyata paling rapuh, dan yang dianggap kecil ternyata bisa jadi pemimpin sejati. Musa, simbol iman dan perjuangan. Nabi Musa dan umatnya akhirnya bebas. Mereka bangkit dari generasi tertindas, jadi umat merdeka. Tapi jalannya Musa gak pernah mudah. Dari bayi hanyut, remaja gelisah, sampai pemimpin yang diuji. Tapi ada satu hal yang gak pernah dia lepas, kepercayaannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itulah yang jadi pelita di kegelapan, yang bikin dia tenang di depan laut, tenang di depan raja, dan tetap teguh dalam setiap misi. Musa nggak sempurna, dia manusia, tapi dia pejuang, nabi, dan simbol harapan. Sampai hari ini, kisahnya masih nyala di hati banyak orang. Kita juga kadang hanyut, takut, bingung, tapi kisah Nabi Musa bilang, jangan pernah anggap perjalananmu sia-sia. Allah bisa ubah yang kecil jadi luar biasa. Yang penting terus melangkah walau air belum terbelah. Lanjut Musa. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ